Kenapa pendaftaran GoFood Anda ditolak? Mungkin Anda bisa belajar dari pengalaman saya. Oke, jadi bulan-bulan ini adalah awal-awal ketika saya pengen masuk ke dunia kuliner, membuka usaha kuliner di rumah sendiri. Mencoba keberuntungan saja. Makanya saya berusaha untuk bisa bermitra dengan Gojek lewat produknya GoFood gitu. Nah, tapi saya kan orangnya spontan. Jadi ketika malam itu saya timbul ide untuk membuka usaha kuliner, saya ini langsung spontan mendaftar di GoFood gitu. Ya. Dan ternyata step-stepnya adalah salah terakhirnya untuk aktivasi adalah harus disurvei dari pihak Gojek, yaitu ada driver yang datang ke lokasi. Dan ini dia poin yang penting juga nih ternyata ya. Jadi buat Anda yang baru memulai suatu usaha gitu ya. Jadi penting banget yang namanya setting tempat ya. Buatlah tempat Anda yang buat usaha itu benar-benar memang buat usaha gitu. Jangan kayak saya kemarin. Jadi nggak ada prepare apa-apa. Jadi ketika driver datang itu bingung. Tapi si driver cewek ini yang survei saya itu ngasih ide gitu. Oh, ditulis aja mas, nggak apa-apa, belum ada banner, belum ada apa-apa, ditulis aja di pagar, nanti biar driver yang lain ketika ada yang survei, oh tahu, oh di sini toh tempatnya gitu. Oke, saya nurut dong sama itu drivernya. Kemudian saya cuma tulis pakai spidol aja, saya tempel di pagar gitu. Ternyata ide tersebut tidak manjur guys gitu. Ide dari driver tersebut ternyata tidak manjur ya. Dan setelah saya baca itu aturan-aturan untuk mendaftar di GoFood, kalau nggak salah ya, karena bacaannya banyak banget, itu ternyata ada aturan baru di mana nggak boleh ditulis tangan. Jadi memang harus benar-benar banner nyata gitu ya. Ini benar-benar usaha, orang mau mulai usaha bener gitu. Akhirnya aku bingung nih, aku telepon ke call centernya Gojek, ini kenapa saya ditolak, dan sebagainya. Dan jawaban mereka memang mengatakan bahwa memang belum bisa menerima pendaftaran saya. Pokoknya tunggu saja kalau sampai ada pengumuman baru untuk bisa mendaftar lagi, intinya begitu ya. Terus saya tanya, kapan itu? Gitu. Dan mereka hanya menjawab, tunggu saja. Tunggu saja Pak, kami pasti akan mengabari apabila Anda sudah bisa mendaftar kembali. Mungkin kata-katanya nggak seperti itu ya, tapi intinya begitu. Ya oke, udahlah, karena waktunya kapan itu udah nggak jelas kapan, mau boleh mendaftar lagi, ya sudah. Akhirnya pupus sudah harapan saya. Aduh, mampus. Mungkin selang 2 harian ya, setelah penolakan itu, jadi saya googling di Google cara-cara biar pendaftaran kita keterima. Terus saya buka-buka YouTube, tips-tips tutorial apapun ya. Oh, harus disetting begini, setting begini, setting begini. Oke ya, aku coba semuanya. Dan kan dari pihak Gojeknya sendiri udah ngomong gitu loh, bahwa sampai batas waktu tidak tertentu kapan bisa daftar lagi, entah sampai kapan. Tuh, mampus nggak lo? Karena perusahaannya aja udah bilang gitu, mau berbagai cara apapun pasti itu tips-tips tutorial bla 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 itu nggak ada yang mempan sama sekali buat saya ya. Buat saya pribadi ternyata tetap saya nggak bisa mendaftar guys. Pusing. Tapi ya kebetulan saya ini orangnya suka ngotak-ngatik. Kalau saya punya pikiran yang belum terpecahkan, permasalahan yang belum terpecahkan tuh, saya bisa sampai 1 hari 2 hari nggak tidur gitu. Oke, pada suatu hari akhirnya saya sampai stres gitu kan. Masa sih nggak bisa? Oke, cara ini nggak bisa, cara ini nggak bisa. Pokoknya saya sudah ngikutin semua youtuber yang sudah bikin tutorial itu, nggak bisa semuanya. Lalu apa yang terjadi? Saya timbul ide dong. Nih dia. Oke, aku coba daftar lagi. Nih, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Saya daftar lagi di GoFood dengan ID card ayah saya. Jadi saya mendaftar dengan KTP-nya ayah saya.
Kemudian saya isi formulir itu dengan rekening saya pribadi, karena nggak mungkin dong pakai rekeningnya ayah saya. Kebetulan ayah saya sudah meninggal, ya. Jadi pakai rekening saya sendiri, dan saya udah pasrah deh. Ini keterima atau enggak, aku nggak tahu. Pokoknya saya mencoba cara ini karena semua YouTuber, semua yang sudah aku baca di Google itu nggak mempan semuanya. Pokoknya nggak ada yang mempan lah gitu. Yang pastinya ya, yang saya temuin ya, yang selama saya googling, saya buka-buka di YouTube, itu saya nggak menemukan cara yang aku temukan sendiri ini gitu. Jadi aku mendaftar pakai KTP ayah saya, kemudian rekeningnya rekening saya sendiri, dan tempat sudah saya setting sedemikian rupa sampai bener-bener, oh ini loh aku buka usaha ini gitu. Dan sim salabim abrakadabra, satu driver datang survei sore itu, kemudian besoknya aplikasi GoFood gue itu langsung aktif, manjur, dan sekarang saya sudah terima orderan walaupun belum rame, nggak apa-apa ya, namanya juga baru memulai gitu. Yang penting udah kedaftar dulu, kita udah bisa masuk jadi mitranya GoFood, itu udah alhamdulillah, saya udah bersyukur, saya udah seneng banget gitu. Akhirnya itu kenapa sih yang bikin tutorial gitu, yang bikin tips-tips dan bla 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 itu kayaknya mudah gitu, tapi ternyata nggak bisa. Cara yang paling ampuh ketika Anda pendaftaran Anda ditolak adalah mengganti ID card Anda dengan ID card keluarga yang lain, misalnya ayah, ibu, atau saudara, atau siapa dulu. Karena kemarin saya juga sempat berpikir mau pakai KTP-nya saudara saya gitu. Tapi ternyata, ini kan ada KTP-nya ayah saya yang nganggur gitu kan. Bisa daftarin aja, ternyata bisa gitu. Yes. Yang penting rekeningnya, duitnya itu kan masuk ke rekening kita gitu ya. Jadi silahkan aja dicoba. Apa yang saya alamin ini mungkin bisa juga Anda pakai gitu, biar bisa terdaftar di GoFood dan bisa memulai usaha kita. Insya Allah berkah, insya Allah rame gitu ya. Oke. Jadi inilah perjalanan pendaftaran GoFood, cabe-cabean Solo bisa goal di GoFood. Alhamdulillah sudah bisa jualan ya, dan sekarang udah mulai terdengar Pesanan baru diterima. Pesanan baru diterima. waduh, di hati ya, walaupun sehari itu baru dapat satu orderan, itu rasanya tuh aduh, bahagia luar biasa. Pokoknya terima kasih banget buat Gojek, buat GoFood akhirnya menerima saya bermitra dengan Anda. Oke, silahkan dicoba ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda yang lagi bingung caranya mendaftar di GoFood setelah ditolak. Oke, sampai ketemu lagi dengan video cabe-cabean Solo. Karena ini adalah video pertama, tonton aja lah di komen. Mungkin kita bisa sharing lewat komen, ya kan? Ya sudah, aku tunggu ya.